Silakan duduk. Nanti kalau ngobrol nanti selepas ibadah ya. Bagaimana bentukan orang-orang Kristen di akhir zaman, orang-orang beriman, itu di dalam firman Tuhan ada di dalam kitab Matius 13 ayat 43. Coba kita akan baca bersama-sama Matius 13 ayat 43. Kita harus capture sesuatu. Wah, nanti ada capture conference nih, saya senang itu kata capture ini sekarang sangat relevan dibanding tahun-tahun yang lalu ya. Capture, harus capture sesuatu. Capture itu dalam in 1 second kita harus bisa capture sesuatu. Nah, yuk kita akan baca 1, 2, 3. Pada waktu itulah siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Wow. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan. Saya melihat bahwa keadaan sekarang sudah semakin beda. Sejak pandemi COVID-19 itu dunia berbeda. Itu namanya we never get return again. Kita nggak bisa balik lagi kepada keadaan zaman dulu ya. Nah, tahun 2025 begitu banyak juga hal-hal goal setting, baik World Economic Forum dan lain sebagainya ya. Itu mereka udah merancangkan mulai tahun 2024 yang lalu sebetulnya ya. Tapi 2025 ini banyak pelaksanaannya. Sampai 2030 World Economic Forum mengatakan you will own nothing but you'll be happy. Maksudnya kamu gak akan punya apa-apa tapi kamu senang-senang saja. Waduh, jadi ngapain kita nih nabung begitu banyak gitu kan. Nah, semua sistem itu akan dijalankan. Waduh, kata saya ini waktunya. Jadi saya ini menangkap capture sesuatu di dalam hidup saya. Karena mama saya itu tinggal di Belanda sampai dia meninggalnya pun di Belanda. Nah, jadi mama saya itu seorang pengusaha yang luar biasa. Seorang ibu, seorang business lady yang super banget bah. Dia kontraktor hebat dulu. Tapi umur 40 tahun dia down luar biasa. Sampai ngelihat papa saya udah lumpuh. Papa saya juga pengusaha waktu itu. Jadi papa mama saya itu adalah salah satu daripada keluarga terkaya di kota Bandung dulu. Tapi begitu bangkrut, wow, itu benar-benar neraka di keluarga saya nih. Jadi papa lumpuh, mama saya udah niatan bunuh diri. Dan meminum obat tidur 2 toples. Jadi mama saya keracunan dan koma, mengalami koma. Racunnya udah begitu banyak masuk di tubuhnya sehingga dokter katakan kumpul semua. Sudah rilis saja, sudah gak bakalan bisa ketolong. Tapi waktu itu anak-anak berdoa. Saya masih kecil banget waktu itu. Dan waktu itu kami menjerit di hadapan Tuhan anak-anak supaya mama gak mati. Nah, waktu itu di rumah sakit Boromies di Bandung. Anak-anak kalian harus respect orang tua, benar-benar. Karena blessing comes from the parents, dari orang tua, benar-benar. Jangan menyesal hidup, karena firman Tuhan katakan hormati orang tuamu maka engkau akan diberkati dan panjang umurmu di bumi. Gitu. Dulu anak-anak papa mama tuh gak respect sama orang tua, tapi begitu menghadapi situasi seperti itu, wah kita benar-benar berharap sama Tuhan dan doa itu, pengalaman doa itu luar biasa. Dan ketika dalam 1 bulan dia mengalami koma, udah tinggal nunggu waktu. Mama saya dibawa ke surga, tetapi di depan pintu doang.
Dan di depan pintu ada seorang oma pakai samping begitu. Itu berarti oma saya, mamanya mama saya, dan seorang anak laki. Dan itu anak laki itu adalah orang yang keguguran. Ya, dia pernah punya anak laki-laki keguguran. Nah, oma saya bilang begini, bahwa pintu sorga masih tertutup bagi kamu. Dan tugasmu belum selesai, kembali, benahin hidupmu. Nah, akhirnya mama saya jadi siuman kembali. Dan kata dokter gak bakalan ketolong. Gak bakalan ketolong lagi, gak bakalan hidup lama karena racunnya udah di mana-mana, termasuk ininya juga kering, kerongkongannya juga kering. Tapi luar biasa, mama saya bisa hidup 40 tahun lagi. Dan dia hidup di Belanda setelah itu. Karena mama saya adalah seorang yang dulu lagi zaman VOC gitu. Dia adalah seorang gadis yang cukup pintar. Tapi dia berubah hidupnya. Selama di Belanda dia jadi pendoa syafaat. Gak punya apa-apa, hidup sederhana tapi dapat license dari Queen untuk tinggal di sana. Dan sangat tajam sekali. Nah, ketika dia mau dipanggil Tuhan, dia seringkali nemenin saya pergi ke Amerika kemana. Jadi mulai berubah revival untuk Amerika. Pergi revival untuk bangsa-bangsa. Padahal dia sebelumnya kagak ngerti berdoa untuk bangsa-bangsa itu bagaimana. Nah, sebelum dia dipanggil Tuhannya juga lucu. Dia lagi nyanyi, oh Yerusalem kota mulia. Terus dia membaca firman Tuhan lalu begini, udah aja dipanggil Tuhan. Jadi dalam keadaan meninggalnya tuh so peaceful banget tapi ngagetin kita semua. Jadi saya lagi pergi ke sana, jenazahnya kata saya jangan dimandiin dulu, saya pengen melihat ketika dia dipanggil. Lagi begini, wow. Nah, tapi ada perkataan dia yang selalu bilang begini. Nama kamu Daniel. Kalau mama gak ada, ingat Daniel. Tuhan akan singkapkan banyak hal di dalam dirimu untuk mengenai keadaan zaman. Dan ketika mama nanti gak ada, everything start from here. Dia ngomong gitu. Dia ngomong bahasa Inggris. Semuanya akan terjadi dan mulai dari sini. Maksudnya apa gitu ya. Dan saya baru nyadar sekarang ini kok Tuhan singkapkan banyak hal di dalam hidup saya. Mungkin ini doa mama saya ya. Orang gak tahu saya udah ngomong gitu. Dan itu seringkali juga distraction buat saya. Sehingga banyak dibully, banyak ngomong apa sih kagak ngerti gitu-gitu. Padahal terlalu kecepatan mungkin saya ngomongnya ya. Nah, jadi inilah di mana orang-orang benar ini akan bercahaya seperti matahari. Jadi dunia ini akan dipenuhi kekelaman. Luar biasa kekelamannya, gelap sekali. Tetapi justru di tengah kegelapan itu terang itu akan bercahaya. Siapa itu? Anak-anak Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kalian itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan, dan ada roh Elia akan dicurahkan secara besar-besaran, sehingga di mana siapa yang memiliki roh Elia ini? Yohanes Pembaptis, orang yang berseru-seru di padang gurun. Dia tidak punya identitas, tetapi identitas dia menyerukan, seseorang yang akan datang setelah aku lebih besar daripada aku, di mana aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saatnya kedatangan Tuhan itu sudah semakin super singkat kata saya tuh. Udah hitungan jari nih. Cuman banyak yang gak mudeng. Persoalannya adalah kitanya bukan Tuhan gak bicara, kitanya gak mendengar. Makanya firman Tuhan kata diamlah, dengarkanlah. Syama itu listen. Tapi dengarkan itu bukan gini. Saya juga kadang suka diomeli sama istri saya. Pak, ambilin tas itu nanti taruh di mobil. Ya. Tapi aku lupa. Nanti istri saya, Pak tas mana? Emang gimana? Loh,
Tadi aku udah ngomong, ambilin tas terus taruh di mobil. Tapi aku gak mudeng. Dengar mah dengar tapi gak mudeng, gak dilakukan lagi. Nah, demikian juga banyak di antara kita, Tuhan tuh mau ngomong sesuatu, kapan kamu diamnya ya? Bukan ngedenger tapi listen itu sama, itu tuh dalam situasi di mana yes, I'm listening. Nah, Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran. Bukan untuk euforia. Bukan sekedar untuk kita terus bahasa roh tapi you don't know what to do. You don't even know where are you. Where are you going to? Waduh, ini gawat nih. Ini something bukan salah Roh Kudus ya. Tetapi kita nih terlalu padat, sibuk dengan hal-hal lahiriah. Lihat aja anak-anak kita, cucu kita. Pegang gadget bisa 8 jam sehari, baca Alkitab 2 menit juga gak bisa. Gak usah ngaku. Saya ini sampai ngajarin cucuku nih, udah game addict udah mulai nih. Bisa emosinya nih, ke ini nih, keseret gitu. Sampai ke maminya nih mantuku. Ini gimana caranya lepas ini? Sampai aku kalau ke Bandung tuh I need your time, oke? Only 2 hours, 2 hours. Kita mau kemana opa? Kita mau makan bareng. Nggak usah di rumah aja opa, I like my home. Alasannya begitu. Karena pengen stay di rumah ada wifi gitu kan. Sampai quality time itu sulit banget. Super sulit benar-benar untuk dibeli. Sampai saya bulan-bulan kemarin, saya belikan tiket, oke. Yuk mami dengan kalian pergi ya, kemana? Mau kemana? Singapura, oke Singapura. Orang Batam ke Singapura tinggal bersin, beres. Kalau kita kan tiketnya mahal, toh? Enggak. Jadi, oke. Aku beliin tiketnya, aku beliin hotelnya, cuma dengan syarat, oke? Listen to opa, oke? Kata opahnya gini nih, ini aku nih gitu kan. I am going to buy the flight ticket, I'm going to buy you a good hotel, but no gadget. Mulai mereka mikir, mendingan gadget di rumah daripada pergi ke Singapura. Ini udah addicted sampai separah gitu, tapi akhirnya aku berhasil. Aku jagain terus ke maminya, gimana? Oh lagi di Sentosa Island, Pak, enak dia, happy gak? Enjoy gak? Enjoy gitu-gitu. Doa bareng kan pagi, malam doa. Nah ini quality time itu sulit, mahal banget harganya sekarang. Kalau zaman dulu gue udah tinggal di jewer aja sama mami gue. Ayo doa. Sekarang anak-anak digituin demo. You have no right megang kupingku. Waduh. My God, apalagi homeschooling man. Nah, jadi kalau kita lihat orang biasa nanti ke depan, listen. We need to listen. Dengarkan apa kerinduannya. Jadi orang biasa itu akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Tuhan gak butuh kemampuan kita. Yang Tuhan mau itulah dengar dan lakukan. That's it. Tapi biasanya kalau kita dengar suara Tuhan kalau udah di kayak cabe, udah pakai ulekan, sakit, baru denger. Udah bangkrutan, utang banyak, baru denger.
Kayak saya, sering saya, jangan pikir saya khotbah tuh pinter. Ya, lakukan sesuatu untuk escape, belum tentu. Dan yang mengingatkan itu sometimes kita mengingatkan itu bukan sekedar dari khotbah, dari YouTube. Ini nggak bagus nih, ini khotbahnya pindah terus. Bisa ada satu ibu teman saya nih, aku mah demen online. Puji Tuhan, online sama ibadah onsite itu beda nggak? Yang onsite langsung ngomong beda. Ya beda. Kalau ibadah itu pertemuan orang percaya, perkumpulan orang percaya. Datang ke rumah Tuhan dengan korban, membawa korban pujian, bukan korban sekedar kolekte. Kalau orang ke gereja tuh seringkali bawa kolekte tuh, kita ke Indomaret dulu. Ada apa, Pak? Tukar uang kecil. Maksudnya bukan itu, tetapi kita membawa hidup kita. Karena di situ ada pertemuan benar-benar orang kudus, di mana Tuhan akan dwell di situ, akan memerintah di situ. Nah, ternyata memang kuasa, the power and authority di dalam diri orang-orang percaya ini harus bisa dimengerti. Bagaimana Paulus dan Barnabas, mereka disebut dewa-dewi loh, disebut dewa. Coba bayangin di Kisah Rasul 14 ayat 12. Kisah Rasul 14 ayat 12. Coba baca. Ini di Athena nih ya, di Yunani. Bagaimana ketika mereka cross the border, itu kan masyarakatnya itu penuh dengan penganut kepercayaan kepada dewa. Siapa yang gak percaya dewa Zeus dulu gitu kan. Nah, dengan Artemisnya gitu yang disembah oleh seluruh dunia. Nah, Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Ada yang punya Hermes? Herminya bukan yang digelantung gitu. Hermes ini adalah satu dewa yang luar biasa. Satu level dengan Zeus. Karena ia yang berbicara. Saya ngelihat ayat ini juga, wow. Ini orang biasa. Ya Paulus orang luar biasa sebelumnya, anggota Sanhedrin. Tetapi dia katakan semuanya sampah bagiku. Dia malah banyak dituding, didakwa, diadili sama orang-orang Yahudi sendiri. Nah, lalu bagaimana mereka cara untuk mereka bisa menginjil ini? Dengan cara sederhana, bagaimana Roh Kudus menuntun mereka? Roh Kudus di dalam dia bisa mendemonstrasikan kuasanya kepada seluruh masyarakat di situ. Lalu saya tanya, Tuhan, gimana kita nih mau menyelesaikan amanat agung billion souls, sementara kekristenan banyakkan degradasi, imannya melorot, jarang ibadah, anak-anak remaja, pemuda ingin bunuh diri meningkat. Ada apa? Tuhan katakan karena mereka tidak willing to be fruitful. Maksudnya gimana? Karena berbuah itu satu keharusan. Pergi menghasilkan buah. Kalau mereka nggak pergi menghasilkan buah, aku akan potong rantingnya, dibakar. Jadi berbuah itu hukum, bukan optional. Kalau nggak berbuah nggak apa-apa ya nak, itu jadi manja. Saya nih dengan teman-teman bekerja sama untuk kita membangun satu jala, mengirim 30.000 misionaris anak-anak muda ke seluruh dunia. Dan tahun ini kita akan mengirim 1.000 anak muda yang skillful, berbicara bahasa Jepang dan juga profesional, tetapi juga mereka bisa take care orang, apalagi orang yang sakit. Itu kalau ada kuasa mujizat dinyatakan, apa yang terjadi? Seluruh keluarganya akan percaya Yesus, man. Saya baru pulang dari Jogja sebelum ke sini. Di Jogja itu ada, kita meeting dari pagi sampai malam. Terus ada anak muda umur 20-an. Namanya siapa? Ini.
Oh, kamu mau jadi tim kita ya? 22. Siap Om. Saya pikir ya anak-anak bisa apalah gitu ya. Udah jadi pelengkap lah gitu. Lu suruh gini, departemen apa gitu. Ketika saya tanya, kamu masih kuliah? Enggak Om, memang badannya kecil jadi culun gitu kelihatannya. Terus, enggak aku udah punya barbershop. Oh, luar biasa ya kamu udah bisa. Oh udah 7 Om. 7. Terus planning kamu ke depan apa itu? Kita rancangkan setahun ini kita akan buka 100 Om. 100. Terus apa misimu di dalam barbershop ini? Om, kenapa aku dari pagi sampai malam ikut di sini duduk? Aku mau jadikan tukang cukur ini jadi misionaris. Megang kepala orang dan diinjilin. Enggak sambil ngancem mau pitak atau mau enggak gitu. Touch the people with the anointing of God. Saya jadi melihat gini. Coba baca di dalam Kisah Rasul 17 ayat 16 dan 17. Kisah Rasul 17 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama ya. Kisah Rasul 16 ayat 17. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Yang pertama apa yang dirasakan oleh Paulus ketika mendengar suara Tuhan, go! Go, menghasilkan buah. Setelah go apa? Look, lihat kotamu seperti apa. Sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Maksudnya apa? Spirit of adoption. Roh Kudus itu spirit of adoption. Aku ada di kota ini ngelihat semua penyembah berhala. Kalau nggak punya spirit of adoption, orang ngaku banyak dipenuhi Roh Kudus tapi nggak punya roh belas kasihan untuk kotanya. Ngelihat kotanya masalah, gue juga masalah. Pusing di kota ini, pusing. Emangnya kita mau jadi pelengkap atau pelengkap penderita di satu kota? Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu Tuhan perintahkan di Babel loh. Umat Tuhan lagi di Babel. Jangan eksklusif, lu jangan eksklusif. Look to your city. Adopt your city. Adopt your school. Adopt your university. Hah. Paulus dulu tukang hakim loh. Ini salah, itu salah. Anggota Sanhedrin sekarang. Dia jadi kasihan ngelihat orang banyak. Terus ayat 17. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Jadi ada komunitas yang bergerak. What should we do? Kamu punya apa? Aku punya apa? Kamu tukang cukur ternyata. Gua tukang masak. Dan ini semua sampai dia ngomong begini, si anak yang punya barbershop ini. Om, itu pelanggan yang ke aku tuh 2-3 minggu sekali Om. Jadi ceritanya bisa berseri Om. Aku dibawa malam-malam udah mau tutup, tapi dia kan pegang kunci namanya owner gitu. Om, itu si tukang cukur itu udah percaya Tuhan tuh, udah percaya Tuhan. Dahsyat banget. Bukan berarti di gereja gak ada pertobatan, tapi look, Roh Kudus itu membawa ini orang-orang kemana. Dan orang-orang yang takut akan Allah dan di pasar. Setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ.
Jangan sampai orang berjumpa dengan kita tapi jadi boring ngelihat kita. Mungkin kita tinggal di satu gang kuburan lagi. Tapi kitanya udah pakai kalung salib, anting salib, jaketnya the cross, kondenya salib. Sampai jalan juga begini berat memikul salib. Bawa Alkitab kemana-mana. Sampai penduduk itu tuh tetangga-tetangga. Orang kudus dari planet Mars sedang lewat. Karena takut orang Kristen tuh gak ramah lingkungan. Cus ke sorga semua. Padahal Tuhan perintahkan supaya membawa sorga ke bumi. Jadi kalau kita lihat, saya katakan Tuhan, ini model kegerakan ke depan nih gimana nih? 30.000 apakah itu menyelesaikan? No. Saya waktu di Colorado Springs waktu itu dari masa pandemi. Lagi masa pandemi saya diundang di Amerika. Hadirlah penggerak-penggerak dari berbagai negara. Indonesia harus jadi pengirim misionaris. Bukan jadi gereja besar saja. Bukan menyebar kemana-mana gerejanya. Tapi send the missionaries today. Waduh. Kata gua kan gak ada. Gua gak punya gitu kan. Terus saatnya katanya gelombang ini dari timur ke barat. Bukan dari barat ke timur. Oke, amin gitu kan. Lalu gimana caranya? Nah di Colorado Springs itu tempat konferensi kita, ada satu rumah bagus. Rumah ini tempat doanya Billy Graham. Jadi aku mencoba masuk ke rumah Billy Graham. Gila, kapan lagi kita ke rumah Billy Graham? Tempat dia doa gitu kok. Sampai aku doa, aduh. Begitu masuk atmosfernya beda. Kan orang karismatik kita kan. Duduk, saya bersimpuh. Di ranjangnya duduk supaya urapan Billy Graham datang kepadaku gitu. 10% dari Billy Graham cukup bagiku gitu kan. Terus ada TV di kamar itu, TV itu diputar terus. Nah TV itu waktu itu Billy Graham sedang diinterview oleh wartawati. Billy Graham waktu itu udah Parkinson. Bergetar begini. Terus wartawatinya ngomong begini. Pastor Reverend Billy Graham, kalau seandainya Anda udah gak ada lagi, siapa yang meneruskan Anda? Daniel Panji dong mestinya. Gue ada di kamarnya. Dari Indonesia lagi spesial. Orang USA, orang Sunda asli. Jawaban Billy Graham apa? Yang menggantikan aku adalah every one of you. No more Billy Graham, tetapi orang-orang kudus akan bergerak kemana-mana. Siapa itu? Anda semua. Akan dipenuhi kuasa dari sorga. Bukan sekedar dapat mujizat. Bukan sekedar 5 roti 2 ikan. Tetapi kalian akan lakukan mujizat di marketplace. Amin. Tanah yang terkutuk gak subur akan jadi subur. Firman Tuhan katakan carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Dengan segala kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan itu sebenarnya arti yang sebetulnya bukan sekedar nih blessing 1M tambah lagi cap M tambah lagi G cap M. Enggak gitu. Yang kamu enggak perlu aku akan beri. Wah luar biasa. Jadi Billy Graham ngomong waktunya sudah tiba.
Nah, coba baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Terus, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari inilah jahat. Terus, sebab itu janganlah kamu bodoh dan usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Terus, sudah. Ya. Teruskan nanti di rumah ya. Waktunya sudah sangat singkat. Kita harus memiliki prioritas. Prioritas itu apa? Waktu dan kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Kok kita masih hidup sih? Kenapa nggak zaman engkong kita lagi hidup enak tuh? Antikris belum muncul lah, apa sistemnya dan lain sebagainya. Kenapa sekarang era transhumanisme? Nanti ke depan tuh transhumanisme. Apa ini anak-anak muda dengerin nih, dengerin nih. Capture, what you capture? What do you capture? Kita ngerti soal Marvel, kita mengerti semuanya Thorn, kita mengerti soal black hole, kita mengerti soal AI, kita mengerti soal DeepSeek, kita bisa mengerti blockchain, big data dan sebagainya. Do you understand? Program ke depan, nanopartikel liquid akan disuntikan ke kita. Maksudnya apa? Jenis makanan apem atau apa? Total kontrol dunia. Indonesia sudah masuk di dalamnya. Itu bentuknya liquid. Dan nanti akan jadi logam-logam yang akan di otak. Dan akan dikontrol. Bukan chips yang model Motorola zaman dulu lagi, itu udah kuno. Bentuknya cairan. Bisa juga diisap, bisa juga tetes hidung. Untuk menjadikan apa nanti? Untuk deteksi kesehatan kita gimana? Jadi H5N1 itu adalah jembatan menuju transhumanisme. Jenis apa itu? Nah ini kan saya bukan seminar nih ya. Neranginnya susah nih gitu ya. Manusia besi. Loh ini maksudnya apa? Kembali lagi ke kitab Daniel. Bagaimana Daniel harus menerjemahkan itu patung yang besar. Nebukadnezar bermimpi. Tetapi yang di bawahnya. Ini karena gak ada waktu nih. Saya udah habis waktu nih ya. Jadi kok di bawahnya kenapa kaki itu udah iron and clay. Clay itu kan manusia. Tanah liat. Iron gak bisa dicampur. Tapi kenapa kekuatannya bisa menopang seluruh raja-raja. Kerajaan-kerajaan, era-era. Yunani, Babylon, Greece, ya, terus Persia. Kenapa? Karena semua dewa-dewi sekarang lagi kolaborasi. The most witchcraft day is today. Nanti pakai by algoritma dikontrolnya. Nanti ada 2 kelompok manusia. Siapa yang pakai logam itu dan tidak? Hah? Dan yang tidak itu makhluk lemah, manusia natural, penyakitan. Tetapi yang punya teknologi, connect dengan teknologi. Lu ketahuan ada di Batam. Lu ketahuan besok mau pergi kemana. Bisa terdeteksi apa dia kena infeksi. Dia demam. Dia belanja apa. Akan terkoneksi. Saya katakan Tuhan, ini kok cepet banget. Yes,
gandum dan ilalang bertumbuh bersama-sama. Ketika Donald Trump menang, wah euforia gereja-gereja, Donald Trump menang. Apalagi gereja-gereja di Amerika sekarang rada kecewa. Mantunya Jared Kushner, seorang Yahudi. Dan dia membeli gedung lagi tahun 20 lagi umur 26 di Fifth Avenue, namanya gedung 666. Dirubah jadi 660. Dan lantai ke-6, ke-12 dikontrakan kemana? Lucifer Enterprise yang membuat teknologi ini. Dan bekerja sama dengan Rishi Sunak. Rishi Sunak itu ex-prime minister, mantan prime minister di London. Dan papi mertuanya itu pemilik CBDC, CDBC, Current Digital Bank Currency. Maksudnya apa? 2030 semua total control. Oh my God. Apa ini kata orang? Enggak, tinggal googling aja, bener enggak kata saya nih. Klaus Schwab itu tuh di Davos. Saya baru pulang dari Israel, saya ngelihat lagi nih lembu merah. Karena tadi pagi ada yang komplain, kenapa Bapak gak sebut lembu merah tadi pagi? Lupa, maklum bangun tidur gitu kan. Jadi apa lembu merah tuh gitu kan. Di Bilangan 19 ayat kedua, dulu nih saya tukang konferensi akhir zaman mengenai lembu merah. Tapi saya gak pernah lihat lembu merahnya. Sekarang gue lihat udah 2 kali men. Dan terakhir aku lihat 2 minggu yang lalu, 5 ekor ini, 2 udah gagal. Karena tumbuh rambut putih. Maksudnya, jadi tinggal 3 yang bisa. Karena udah dianggap cacat. Apa lembu merah ini? Bilangan 19 ayat 2, tolong. Bilangan 19 ayat yang kedua. Inilah ketetapan hukum. Ketetapan hukum yang diperintahkan dengan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk. Berarti sama kayak lembu bule yang di Jogja atau di Toraja gitu mahal harganya. Enggak. Itu dites DNA-nya benar gak keturunannya. Oh sampai begitunya. Jadi ini untuk apa? Pembangunan bait suci. Dan siapa tokohnya? Menteri Pertahanan Amerika dan Jared Kushner mantunya dari Donald Trump yang akan jadi man of peace di Timur Tengah. Jadi pembangunan bait suci ini maksudnya untuk apa? Mesiasnya akan datang, Mesias orang Yahudi. What? Jadi tahun 2025 ini Sanhedrin itu namanya Beth-Din di sana. Udah memberikan petisi seluruh orang Yahudi di seluruh dunia 17 juta back home. Kembali ke Israel. What? Sejak perang Hamas ya menyerang Israel tanggal 7 Oktober 2023. Kita pikir kita yang pada takut datang ke sana. Tapi orang Israel pada kembali. Orang Yahudi. Kembali ke sana malah. Dan apa ceritanya? Kenapa harus kembali? Ketika kembali, maka semua kumpul, maka bait Allah akan dibangun kembali. Dan setelah itu, jadi begini, kumpul, Mesias datang, bait Allah dibangun. Jadi yang membangun ini siapa? Mesias. Oh gitu. Saya jadi mikir, itu yang ngedudukin bait Allah yang ketiga itu antikris itu nanti. Sang antikris. Saya jadi terkagum-kagum ngelihat Alkitab. What? Kok semuanya jadi begini? According to the Bible. So accurate. Lalu saya ngelihat lembu-lembu ini tinggal 3 lagi. What should we do dengan 3 ekor ini? Udah umur berapa ini? 2,5 tahun. Diimpor dari Texas. Lalu kata saya ini expirednya umur berapa nih? Umur laksap go gitu. Umur 60, 65. Enggak. Harus perawan muda.
Jadi umur berapa lembunya ini? Nanti untuk pentabisan bait Allah ini. 4 tahun, 4,5 tahun. What? Gue jadi ngitung berapa hari lagi nih. Lalu ada rabi-rabi lewat saya, rabi-rabi di Silo. Ini ditaruhnya di Silo, kota Silo, di mana itu adalah ibu kota pertama di Israel. Terus Rabai, kita ngobrol di situ dan baik-baikin lah gitu, kayak orang marketing gitu. Terus saya nanya, jadi gimana? Menurutmu ini dengan lembu merah? Ya, we are preparing. Kita sedang mempersiapkan, makanya kami ke sini terus ngejaga, berdoa dan menjaga, berdoa dan menjaga. Terus saya tanya, kapan menurut Rabi Mesiasmu itu akan datang? Saya pikir 2 tahun, 10 tahun. Jawabannya, in every second you must be ready. Dalam setiap detik kamu harus siap. Are we ready kalau malam ini Tuhan datang? Hari ini hari Purim. Ada blood moon. Gak tahu dari Batam bisa ngelihat gak? Bulan berubah menjadi merah. Darah. Secara fenomena alam gak pernah terjadi seperti ini. Ini setahun 2 kali. Hari Raya Purim kemarin dan hari ini. Dan nanti tanggal 7 September menuju Rosh Hashanah. Bagi orang Yahudi. Wow. Ini kedatangan anak manusia di dalam kitab Yoel. Kedatangan Mesias. Dan itu ada di dalam kitab Kisah Rasul. Ketika Roh Kudus akan dicurahkan, Kisah Rasul 2 mulai ayat 16 sampai 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. What is the priority today? Prioritas kita apa? Mari hari ini bukan sekedar ibadah biasa. Jadikan hari ini the day of dedication. Pakai aku Tuhan. Seturut kehendak dan rencanamu. Mari kita bangkit berdiri. Yuk nyanyikan lebih dalam lagi seperti tadi. Nyanyikan refnya. Dengan satu pemahaman bukan karena rasa takut. Enggak, Roh Kudus akan bergerak di dalam kita. Roh Kudus akan bekerja beyond daripada kekuatan dan experience kita. Nyanyikan lagu ini, refnya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari angkat tangan kita sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Tuhan, biar kami mengasihi Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya. Apapun kondisi hidupku saat ini Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Kami tidak mau kehilangan kasih yang mula-mula. Dan aku gak mau berkata dulu aku seperti ini dulu. But today, hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami kembali kepadamu. Kalau aku sakit beri aku kekuatan. Kalau aku lemah Tuhan beri aku ya Tuhan satu sukacita melayani Tuhan. Something extraordinary. Something unusual akan datang kepada hidup kami. Bahwa kami bukan orang lemah, kami bukan orang yang sakit-sakitan, kami bukan orang yang nasibnya di bawah rata-rata. Kami orang unggul karena Tuhan membutuhkan kami. Angkat tanganmu tinggi-tinggi yang mau dipakai Tuhan. Terima pengurapan yang baru hari ini.
Urabaseke da papa 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 papa. Oh rabasiki da baralaba shanda baralaba siki di. Yes, bergerak Roh Kudus. Gelombang yang baru sedang datang. Batam akan menjadi jendela dunia. Urabaseke da baralama shanda. Ira baralaya da basiki di. Pakai orang tua, anak-anak muda, laki perempuan. Pakai dengan kuat kuasamu. Kekuatan yang tanpa batas itu turun atas kami. Kami tidak akan menunda-nunda Tuhan. Kami tidak akan berdali-dali. Kalau kami hidup itu karena Engkau. Kalau kami bisa melakukan itu karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan.